Mari dengan cepat sekarang kita lanjutkan. Kita buka halaman 102 100 kita baca 129. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Perhatikan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Saudara, kesaksian pada waktu yang ditentukan. Kapan waktunya? Waktunya adalah saat ini. Karena apa yang ditulis Rasul Paulus kepada Timotius, Rasul Paulus sedang bernubuat bahkan bahwa akan bangkit pendoa syafaat imam-imam. Mereka yang menaikkan permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, supaya mereka semua diselamatkan karena kerinduan Bapa. Semua selamat. Tetapi saudara harus mengerti, harus ada orang yang berdoa. Saudara harus sadar, setiap saudara ada hari ini itu karena doa. Setiap saudara yang lahir baru hari ini karena doa. Mungkin yang mendoakan kita itu dari luar negeri, luar pulau, atau rata-rata saudara di setiap suku, setiap bangsa, setiap bahasa, dan setiap keluarga, itu pasti ada kaumnya yang berdoa. Mungkin generasi kedua di atas kita, saudara, semua karena ada yang berdoa. Oleh karena itu, orang-orang yang hidup sebagai pendoa ini, mereka akan memiliki hidup tenang, tentram, dalam kesalehan dan kehormatan. Saudara, kalau kedapatan hidup saudara tidak tenang, tidak tentram, tidak dalam kesalehan dan kehormatan, pasti Anda bukan pendoa. Atau Anda salah berdoa. Karena doa yang kau naikkan adalah hawa nafsu. Tidak mungkin saudara, seorang pendoa tidak hidup tenang, tentram, dalam kesalehan dan kebenaran, kehormatan, kesalehan dan kehormatan. Itu hidup pribadi. Saya katakan, itu hidup pribadi saudara. Bukan bicara kanan kiri saudara, bukan. Tapi pribadi saudara sudah tenang, sudah tentram, hidup saleh dan hormat. Kalau pribadi saudara saja ruwet ya, kamu bukan pendoa. Saudara dengar, karena ini yang Tuhan nantikan, seorang pendoa yang tenang, tentram, saleh, dihormati, hidup dalam kehormatan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang,
supaya kamu dapat berdoa. Ingat, supaya kamu dapat berdoa. Sebab doa inilah yang dirindukan Allah, yang dinantikan. Karena manusia semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, Allah menghendaki semua diselamatkan. Maka itu di ayat ini dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara dengar, Allah menghendaki kita berdiri sebagai pendoa yang tenang, tentram, saleh, dihormati, dalam kehormatan. Itu karena ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi pengantara, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia pendoa syafaat. Makanya yang Allah kehendaki menemukan pendoa di bumi. Dan semua pendoa jangan khawatir, karena saudara bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti, kenapa kita dipanggil menjadi pendoa. Karena Tuhan Yesus mencari partner doa. Karena memang itulah cara Allah menyelamatkan semua orang. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Tuhan tidak pakai otoritasnya aja untuk menyelamatkan manusia? Semuanya ada hukum, semuanya ada perjanjian, semuanya ada sebab akibat. Allah mentaati hukum, Allah mentaati perjanjian. Apa yang dikerjakan manusia berdosa, dan Allah yang menanggung risiko semua. Allah bukan pribadi yang otoriter, tapi Dia berotoritas. Saudara, semua sudah diatur. Alam ini sudah diatur. Kenapa tidak dibolak-balik? Akan hancur. Maka Allah mengikuti peraturan yang Dia buat. Anda harus mengerti konsep ini. Allah mengikuti peraturan yang Dia buat. Jadi jangan supaya saudara memiliki pikiran seperti orang. Kenapa kalau Tuhan berkuasa, kok Tuhan tidak mencegah Adam dan Hawa mengambil buah? Kenapa kalau sudah berdosa, Allah kok tidak langsung aja menghapuskan? Karena itu pikiranmu, karena kamu tidak mengerti, dan kamu tidak pernah membuat peraturan, dan kamu tidak pernah menghidupi perjanjian. Saudara, Allah tidak memiliki sifat seperti manusia, tetapi Dia taat kepada hukum yang Dia buat. Jadi saudara, Dia harus persembahkan putranya, karena perjanjian darah itu ada. Maka Allah tidak serta-merta kemudian, hai kamu Fabianus selamat. No, Dia ikuti alur hukumnya. Dia harus mengikuti apa yang Dia kerjakan, Dia buat. Dan kemudian Dia korbankan putranya. Dan hari ini sudah harus mengerti, doa, alur Tuhan doa. Karena Tuhan Yesus sebagai pengantara yang esa. Jangan ditipu dengan pemimpin rohani yang mengatakan ada seorang laki yang menjadi pengantara. Dengar ya saudara, tidak ada pengantara yang esa. Saudara mengerti esa? Esa itu ekad. Ekad itu nyatu, manunggal dengan Allah. Karena apa? Karena Yesus Kristus adalah Allah. Yang manunggal dengan Allah harus Allah sendiri. Jadi Tuhan Yesus sebagai pengantara yang esa. Jangan ditipu. Saudara dengar, minta maaf. Tuhan Yesus lahir
ke dunia melalui seorang perempuan yang bukan Allah, perempuan berdosa. Karena semua manusia berdosa, tapi Allah memilih seorang wanita yang berdosa, yang perawan, dan disitulah Tuhan Yesus ditempatkan dalam rahim Maria, keturunan Yehuda. Dia dari suku Yehuda, sudah dicatat oleh para nabi. Dengar, suku Yehuda. Ibu Tuhan Yesus bukan Allah. Hanya Tuhan Yesus, Allah menjadi manusia. Tidak ada Allah lain menjadi manusia, atau manusia lain selain Tuhan Yesus yang datang dari Allah. Saudara harus ingat, pengantara kita cuma satu. Rasul tidak pernah menjadi pengantara. Yusuf dan Maria tidak pernah menjadi pengantara. Nabi-nabi tidak pernah menjadi pengantara kita kepada Allah. Hanya Tuhan Yesuslah, dia pengantara esa. Saudara, seorang yang berdoa di bumi harus memiliki pengantara di surga. Kalau saudara berdoa tanpa pengantara, doamu berhenti pada Allah. Berhenti dan tidak diterima. Kita membutuhkan pengantara. Maka itu kenapa saudara harus menjadi pendoa, karena saudara bagian dari pengantara, yaitu Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia milik Kristus. Saudara mengerti? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia milik Kristus. Kalau saudara milik Kristus, maka saudara juga pendoa. Sebab Yesus Kristus adalah pendoa syafaat. Dia pengantara yang esa. Saudara harus mengerti, pengantara esa itu artinya satu-satunya pengantara. Saya berharap saudara yang mengikuti live streaming TikTok dan YouTube mengerti. Hati-hati saudara, hati-hati. Orang yang memiliki pengantara di luar Kristus, dia bukan pendoa dan dia tidak selamat. Karena tidak boleh menduakan pengantara. Saya sangat kasihan dengan saudara-saudara kita di mana mereka memiliki pengantara lain. Hati-hati saudara, karena mereka berpikir itu tradisi suci. Tidak ada saudara. Jangan sampai kita ditipu oleh tradisi suci, tradisi gereja. Tidak ada. Yang ada adalah Alkitab. Kitab sucilah itu. Kita tidak ikut tradisi manapun. Yang kita ikut adalah firman Allah. Saya berharap saudara sebagai imam, saudara harus dapat memutuskan keselamatan saudara dan keluarga saudara. Saya sekeluarga berkomitmen tidak ada, ketika nanti cucu kami menikah, tidak ada yang memiliki dua pengantara. Kami tidak akan menerima orang Kristen yang punya dua pengantara. Hanya satu pengantara, Yesus Kristus. Itu garis keturunan kami. Semuanya punya pengantara tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kami tidak akan menikahkan keturunan kami dengan gereja yang memiliki dua pengantara.
3 pengantara, 4 pengantara. Anda harus mengerti, tidak semua gereja benar. Anda harus mengerti, jalan yang lurus ujungnya maut. Kalau kita melihat baik, Pak, orang-orang itu baik, saudara, agama lain itu semua baik-baik, pemimpinnya baik-baik, tapi mereka belum memiliki pengantara. Baik, ukuran bukan baik, saudara. Ukurannya kebenaran firman. Mari imam-imam semua, Anda jangan pernah memasukkan ajaran lebih dari 1 pengantara. Apalagi Anda berdoa di patunglah, digambarlah, disaliblah. Saudara dengar, pengantara kita bukan patung, pengantara kita bukan salib, pengantara kita bukan gambar Yesus, pengantara kita hanya Tuhan Yesus yang hidup duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jangan pernah berkata gereja yang memiliki lebih dari 1 pengantara itu benar. Tidak benar. Jadi saudara tegas. Karena saudara imam tidak boleh, saudara, memiliki pengantara lain. Di Israel sampai hari ini mereka imam, mereka dilarang menduakan Tuhan. Saudara harus mengerti 10 perintah Allah. Jangan kompromi. Jangan kompromi. Katakan amin. Maka itu, saudara, karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Manusia Kristus Yesus. Tidak ada manusia Fabianus, manusia tidak ada, hanya manusia Kristus Yesus. Saudara harus mengerti, itulah pendoa syafaat, pengantara, imam besar agung. Kita partner doa. Saudara dan saya dipanggil sebagai imam, itu menjadi partner doa. Gereja adalah partner doa. Katakan amin. Halaman 130. Tuhan Yesus datang bukan membangun sebuah agama, tapi membangun hubungan antara surga dan bumi melalui imam-imamnya yang ada di bumi. Gereja Tuhan berdiri sebagai pendamai antara Allah dan umatnya. Inilah yang disebut sebagai pelayan pendamaian. Jadi saudara dan saya ingat, pengantara itu pendamai. Pendamaian itu pendoa. Doa itu pendamaian. Dan saudara harus mengerti, hanya doa yang membuat orang bertobat. Hanya doa yang membuat keluarga selamat. Hanya doa. Saudara dengar, penginjilan tanpa doa mati. Tuhan Yesus mengatakan, beritakan Injilku. Beritakan Injilku. Ajarkan mereka. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dengar, pintu penginjilan hanya dapat dibuka karena doa. Saudara, makanya gereja itu doa. Penginjilan itu adalah buah doa. Pelayanan buah doa. Makanya saudara harus mengerti, semua yang kita lakukan di gereja itu dasarnya doa. Anda pendoa yang jadi gembala, Anda pendoa yang menjadi pendeta, Anda pendoa yang jadi WL, Anda pendoa yang jadi pemusik, Anda pendoa yang jadi soundman,
Anda pendoa yang jadi kameramen, Anda pendoa yang jadi multimedia man, Anda pendoa yang menjadi asar, Anda pendoa yang menjadi tamborin, Anda pendoa yang menjadi choir, Anda pendoa yang menjadi satpam, Anda pendoa yang menjadi cleaning service, Anda pendoa yang menjadi manager, Anda pendoa yang menjadi whatever, apapun. Dasar semuanya di sana. Kalau Anda bukan pendoa, pintu tidak terbuka. Anda mengerti sekarang? Pendamaian itu artinya saudara dibukakannya pintu-pintu. Tanpa pendamaian tidak ada pintu terbuka. Sejak tahun 98 saya menerima pendamaian. Maka saat itu pintu-pintu dalam hidup saya dibuka sama Tuhan. Pendamaian itu membuka pintu, karena disitulah satu persyaratan terbukanya semua yang ditutup oleh setan karena dosa manusia. Anda harus mengerti kebenaran ini. 2 Korintus 5 ayat 17-19. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Dengar saudara, di dalam Kristus kita ciptaan baru. Sekarang sudah mengerti? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Siapakah ciptaan baru itu? Pendoa. Dulu saudara bukan pendoa. Sejak saudara menerima manusia Kristus, percaya akan kematian, pengorbanan, kebangkitan, saudara menjadi manusia baru. Manusia baru, ciptaan baru, saudara adalah pendoa. Dulu kita pendosa, sekarang pendoa. Dulu kita pendosa, sekarang pendoa. Ingat, kita dulu berpikir ciptaan baru, kita pikir kita ini wah hidup baru, kita ini jadi Kristen, tapi kita tidak pernah diajar menjadi pendoa. Dulu kita pendosa, sekarang kita pendoa. Ada S bedanya, saudara. S itu lambang ular. S itu adalah sin, dosa. Saudara, S itu ular. Pendoa, pendosa. S ini diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika S ular ini diselesaikan, Anda menjadi pendoa, dan saat itu terjadi sesuatu yang baru. Ada pendamaian. Apa yang saudara pegang, perdamaian terjadi. Apa yang saudara lakukan, perdamaian terjadi. Saudara, ketika engkau memiliki roh perdamaian oleh darah Tuhan Yesus, maka engkau akan mendamaikan segala sesuatu. Olehmu, saudara, engkau mendamaikan. Hotel di mana saya tidur, ketika saya ada di hotel ini, pendamaian terjadi, kasih karunia terjadi, kemurahan terjadi atas hotel ini. Dengar saudara, itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, menjadikan saudara pendoa, bukan pendosa. S itu ular, setan. S itu sin, dosa. Bukan kebetulan saudara, bukan kebetulan. Orang yang tidak rajin berdoa
lambat laun dia kembali menjadi pendosa. Orang Kristen yang meninggalkan doa pagi, lambat laun dia menjadi pendosa. Rata-rata dengar, orang yang tidak doa pagi, mereka akan menjadi pendosa. Karena setan menguasai dia lebih dulu. Dia telat satu set dengan setan. Dengar saudara, ini kebenaran yang harus saudara pegang. Karena Tuhan kita Yesus Kristus selalu berjaga-jaga. Kata berjaga itu pagi. Tidak ada kata jaga itu siang. Tidak ada. Di Alkitab kata jaga selalu petang menuju pagi. Makanya Daud berkata, aku mau mendahului penjaga malam sebelum fajar menyingsing. Saudara, ketika dulu saya sering doa pagi ke gereja sebelum streaming, ada streaming, saudara, saya selalu membangunkan penjaga di komplek kami. Saya justru yang membangunkan. Pak, tolong buka Pak. Itu bukan penjaga saudara. Itu bukan penjaga. Itu pindah tidur. Saya tegur dia, Bapak itu harusnya menjaga. Ya Pak, maaf Pak, saya kerjanya malam Pak, bla bla. Saudara lihat, seorang penjaga itu melek dari petang sampai pagi. Pagi jam berapa Pak? Jam 5 sudah pulang mereka dan tidak dijaga. Udah matahari terbit, Anda bisa mengerti enggak? Makanya kalau ada gereja tidak mewajibkan doa pagi, gereja ini pintu menuju neraka. Minta maaf saudara, minta maaf. Jika gereja tidak mewajibkan doa pagi, gereja ini adalah pintu menuju neraka. Apakah saudara mau mengikut gereja yang pintu ke neraka? Kalau saudara mau, lanjutkan. Kalau saudara tidak rela, beritahu gembala. Kalau tidak mau diberitahu, berdoalah. Tuhan akan menunjukkan gereja yang membawa pintu kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Maka itu saudara mengerti sekarang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Perhatikan, Allah Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Anda mengerti? Tuhan Yesus memperdamaikan dunia kepada Bapanya. Oke? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu pada kami. Jadi pendoa membawa pendamaian. Anda mengerti? Pendamaian membuka pintu semua dalam hidup saudara. Karena perjanjian Allah itu dengan darah. Di mana darah, di situ pendamaian terjadi. Kita tidak memakai darah kambing, tapi kita memakai darah Kristus. Makanya setiap saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, Anda memiliki tanda darah. Orang yang memiliki tanda darah, maka dia membawa pendamaian. Dan saudara adalah pendoa. Berdirilah atas keluargamu, supaya pendamaian terjadi. Karena pendamaian itu berdampak kepada semua aspek kehidupan saudara. Kalau saudara tidak mengerti ini, kamu tidak hidup dalam kedamaian. Anda harus mengerti. Makanya pelayanan pendamaian itu dipercayakan kepada saudara oleh Yesus Kristus. Tiap hari berdoa. Pelayanan pendamaian adalah menjadi pendoa syafaat. Itulah pelayanan pendamaian.
Bukan sekedar Anda mendoakan orang supaya orang bertobat, tidak. Setiap hari, setiap pagi, Anda berdiri antara surga dan bumi, antara Allah dan keluarga saudara, bersama Tuhan Yesus, Imam Besar Agung, partner doa. Saudara tiap pagi seperti yang kita lakukan, berdoa, maka kuasa pendamaian itu turun. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara dengar, setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus adalah ciptaan baru. Mereka adalah imam-imam perjanjian baru yang berdiri sebagai pendoa syafaat. Pendoa syafaat ada pelayanan pendamaian yang dikerjakan di dalam ruang Maha Kudus tabernakel Tuhan. Sebelum saya tutup, perhatikan, pelayanan pendoa syafaat adalah pelayanan pendamaian. Yang pertama kali mengalami pendamaian adalah saudara dan saya. Yang pertama kali mengalami hidup damai, saudara dan saya. Ingat, kalau saudara tidak hidup damai, engkau tidak akan menjadi pengantara. Dengar saudara, kalau saudara pemecah belah, kamu bukan pengantara. Kalau saudara pencemooh, gosip, pemfitnah, kamu bukan pengantara. Kalau saudara pecinah, free sex, kamu bukan pendamai. Di dalam perjinahan, free sex, percabulan, tidak ada damai. Karena itu dikuasai oleh seks. S. Saudara, seks itu depannya S. Ingat, depannya S. Hati-hati, depannya S ini setan. Hati-hati. Maka itu dengar, kalau saudara tidak benar-benar sungguh-sungguh, seks itu suci ketika ada dalam pernikahan. Hati-hati, kalau seks dikeluarkan dari pernikahan, itu setan. Orang yang masih melihat film porno, anak-anak muda, dewasa muda, orang tua yang masih lihat film porno, Anda bukan pendamai. Tidak ada damai. Orang yang penuh perjinahan tidak pernah damai. Doakan kaum LGBT, doakan para pelacur, doakan laki-laki hidung belang, wanita hidung belang, doakan karena hidup mereka tidak damai. Saudara, meskipun mereka memakai pakaian indah, perhiasannya berlian, emas, perak, semuanya, mobil mereka mewah, saudara harus tahu mereka tidak hidup damai. Doakan, karena saudaralah yang membawa pendamaian. Sekali lagi, kalau hidupmu tamak, kamu serakah, iri, apakah kamu pendoa? Renungkan, kalau saudara pendoa syafaat, engkau pendamai. Yang pertama mengalami pendamaian itu kita. Kalau saudara penipu, janji tidak ditepati, utang gak dibayar, janji hari Minggu berubah minggu depan, apakah Anda pendoa? Saudara, seorang pendamai, dia harus mengalami dulu dalam dirinya beres. Kalau saudara masih suka gosip, Anda masih suka fitnah, mulut kotor, pemecah belah, suka ngerasani orang, saudara, engkau bukan pendoa, engkau pendosa. Saudara dengar, kalau Anda sombong,
Kalau Anda suka menjelekkan gembala, istri gembala, ngerasani anak gembala, pemimpin saudara, Anda bukan pendoa, Anda pemecah belah. Anda mengerti sekarang? Kalau Anda suka berontak dan protes, Anda bukan pendoa. Dengar saudara, pelayan pendamaian dipercayakan Tuhan Yesus kepadamu, dimulai dari saudara dulu. Anda tidak akan pernah menjadi partner doa kalau kamu iri. Kamu iri dengan adikmu. Kamu tidak pernah beres iri hatimu dengan kakakmu, dengan pendeta lain, dengan pendoa lain. Kamu iri. Hati-hati saudara, iri itu dosa mendatangkan maut. Kalau Anda tidak beres dengan irimu, kamu tidak selamat saudara. Pendoa tidak punya iri. Matikan iri dalam hatimu. Dengan pelayan lain iri. Kenapa pelayan itu kok disayang Pak Gembala? Iri. Itu setan. Kenapa orang itu kok selalu dipuji Pak Gembala? Itu setan kamu. Kenapa imam yang ini kok Pak Gembala? Itu setan. Anda iri dengan adikmu yang diberkati, setan kamu. Anda iri dengan kakakmu yang diberkati, setan kamu. God bless you all.